Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Jadi nyata sudah ya kawan-kawan ya. Nyata sudah bahwa si waria halu yang tidak bisa buktiin bahwa dia tidak halu ini masih saja berhaluria ya kawan-kawan. Masih tetap aja ya dia kekeh ngoceh kalau dia itu katanya pernah kerja jadi bos di banyak company, banyak perusahaan ya. Tapi buktinya apa? Nggak bisa satupun dia berani nunjukin ya, nggak bisa nunjukin mana jejak digital dia ketika dia mengatakan bahwa dirinya bos, manajer di sana sini itu. Dia nggak berani nunjukkan. Ya saya merasa perlu ya untuk berkali-kali membahas tentang kehaluan si waria tua ini. Karena apa? Supaya apa? Agar kita dapat memaklumi bahwa apa yang dikatakannya itu cuma kebohongan semata. Ya kawan-kawan ya. Isapan jempol belaka tentang kisah hidupnya itu nihil, sama sekali nggak betul. Berarti penistaannya kepada Islam dan kepada pemeluknya ya, pemeluk Islam itu, fitnah-fitnahannya itu adalah penuh tipu daya juga dan penuh dengan penyesatan ya. Jadi di sini para pendukungnya agar bisa jeli melihat ya. Jeli melihat bahwa kapasitas orang yang dibelanya itu seperti apa. Jelas-jelas si Juli ini cuma pembohong besar ya. Berceloteh nggak punya bukti, malu-maluin dirinya sendiri kan buat yakinin netizen dia sampai segitunya ngomong halu bahwa katanya dia pernah punya pacar milioner lah, keliling 46 negara lah dan lain-lain. Pokoknya banyak lah ya. Nah, kita sendiri aja yang dengarkannya itu mau muntah ya kan, jijik. Ya, dasar waria tuh nggak punya malu. Sok merasa hidupnya Miss Universe ya kan. Padahal cuma mimpi, ibarat si beruk bermimpi jadi angsa. Itulah dia namanya si Juli Waria. Nggak nyadar bentuk kayak apa dia ya kan. Apa gak ada gadis cantik di Amerika sana yang bisa dipacarin sang milioner sama ketua FBI itu? Gak ada gadis cantik di Amerika itu rupanya. Masa mau sih sama waria kere, udah kurapan, berhidung bantet, kayak burung betet, hidungnya itu kayak beruk siamang, mata kayak sawanan, ya, nggak cerdas, cenderung egois, IQ-nya jongkok, ya kan? Logikanya itu di mana kalau ada yang mau orang-orang banyak uang seperti itu sama dia? Apa yang dilihat sama dia? Pintar enggak? Cantik jauh panggang dari api? Kecantikannya itu ya kalau untuk di kebun binatang ya pantas cantiknya itu mengalahkan siamang ya, beruk. Memang sejenis beruk lah itu kalau dibuat standar kecantikan dia ya, puas. Jadi logikanya itu di mana ya? Kalau ada orang-orang ya yang dengan daya imajinasi yang luar biasa lah, berhayal, ada orang-orang yang berkualitas seperti itu mencintai dia ya. Jadi kalau memang itu betul apa yang dia katakan, kenapa dia itu nggak berani ya kawan-kawan nunjukin foto-foto semua tentang hidup dia ya kan di zaman tahun 7 tahun yang lalu atau 10 tahun yang lalu itu. Tapi kan dia itu tukang pamer gitu ya. Bukan main tuh pamernya, suka bangga-banggakan diri. Inilah momennya, saatnya dia bisa membuktikan, oh ini loh aku dulu kerja di sini waktu di Norwegian Cruise, di kantor inilah mejaku. Dia tunjukin, inilah suasana ruang kantorku, inilah waktu aku posisi bekerja di bank, inilah waktu aku posisi bekerja di media Indonesia, inilah waktu aku posisi menjadi manajer di hotel Grand apa katanya itu entah apalah. Nah itu di situ dong buktikan waktu dia jadi pelajar dari Indonesia dikirim ke Amerika. Mana buktinya? Apa dia malu? Waktu dia itu masih jadi laki-laki dia nunjukin.
Ya tunjukin aja, nggak apa-apa. Toh kita semua udah tahu kau itu waria. Kami cuma ingin ngelihat betul nggak kau dulu punya jabatan penting di perusahaan-perusahaan itu. Pengen lihat kan hebat gitu ya. Punya jabatan jadi manajer. Dengan hitungan beberapa tahun bisa langsung menuju posisi puncak. Kan luar biasa. Bisa jadi pelajaran juga buat kita. Ya kan? Bisa jadi motivasi kita. Kalau bisa gitu kelak anak cucu kita juga bisa gitu. Buktikan dong sama kita ini biar jadi pelajaran kisah hidup kau. Kenapa nggak berani? Tapi kan ada katanya yang nawarin mau buat buku tentang kisah hidup kau. Ya kan bisa jadi bestseller itu, diborong semua sama pengikut keledaimu itu, buku-buku itu. Bisa banyak uang kau. Ini kok nggak mau? Sudah ada yang mau nerbitkan buku, kok nggak mau gitu? Kok tahu tuh kalau kok tolak. Nah, karena apa? Ya kan? Karena memang kisah hidup kau yang dulu itu sebenarnya adalah cuma imigran gelap. Itulah kenyataan yang sebenarnya. Hah? Masa mau buat buku, apa modalnya? Hah? Apa modalnya kau buat buku? Kalau ada orang yang nawari ya jelas lah kau nggak sanggup, kau menolak. Karena apa? Karena bukti-bukti empirisnya itu nggak ada. Mana bukti-buktinya itu nggak pernah ada. Apa yang kau bacotkan itu? Foto-foto pendukungnya dong, tunjukin please. Jelas aja nggak mau kau dibuatkan buku. Wong cerita hidup yang sudah yang kau keluarkan itu cuma hayalan ya kawan-kawan ya. Dia hanya hayalan aja, fata morgana, fantasi dia kawan-kawan. Nggak bisa dia membedakan mana dunia nyata, mana dunia hayal. Jadi hayalan yang di kepalanya itu yang ada dalam mimpi-mimpinya yang tidak pernah terwujud. Dia ini kan menjadi berita seolah-olah itu nyata, itu pernah kejadian dalam hidupnya. Kan itu kan sudah seperti psikopat ya, kegangguan jiwa. Tapi dia tidak menyadari itu gitu loh. Jadi padahal dia tuh cuma imigran gelap ya. Bahkan dia tuh mungkin diperkirakan tuh pernah terlunta-lunta, gelandangan. Jadi mungkin dia dengan kerja keras ya, jual apapun jadi, jual tempe ya jelas ya, maksudnya bukan tempe ya, tempe dia nggak punya ya, tempe dia nggak ada itu, tempe nggak punya tempe karena memang dia kan istilahnya perempuan jadi-jadian kan. Nah terus si imigran gelap ini ya ngaku-ngaku punya spa pula ya, spa itu loh, orang-orang yang mau mijat, urut, lulur, salon gitu ya, spa itu ya. Atau kalau ada salonnya itu spa yang mewah ya. Nah katanya dia punya spa. Nggak mungkin bisa kau punya spa woi ya. Wong ke Amerika aja nggak ada uang sepeser pun katanya kok punya spa. Mikir modalnya dari mana? Katanya nggak ada uang sepeser pun, modalnya dari mana? Jual puki dulu ya. Jual itu dulu kau, jual lanci dulu kau. Oh lanci nggak ada ya, burit yang ada. Jadi izinnya itu dari mana? Izinnya mana? Wong kau tuh sekarang masih warga negara Indonesia. Apalagi dulu kau itu imigran gelap di sana. Belum ada sistem yang membackingi kau seperti sekarang. Ya, ngomong kok nggak pakai otak. Kalau mau berbohong itu pakai cerita yang logis dong, pakai akal sehat. Cuma pekerja ngakunya pemilik. Ada aku waria goblok. Sok belagu punya kapasitas jadi bos. Hanya orang bodoh dan sama-sama halu yang mau percaya sama omongan kau itu. Bahlul ya. Baru bisa renovasi rumah, belum bangun istana, itu pun bisanya cuma renovasi kos-kosan yang gak laku, yang sudah mau ambruk. Gitu aja pamer-pamer, belagunya lah jadi orang kayak Juli. Soalnya ya kawan-kawan, dia ini baru naik kasta kawan-kawan ya. Sejak hidup sama si Sam baru dia bisa kayak gini ya, baru bernapas. Jadi sekarang ini hidupnya memang nyata, lantas dia pamer-pamerin sama orang-orang hidupnya yang sekarang ini, ya kan?
Kalau hidupnya yang dulu, dia itu sembunyikan rapat-rapat, nggak ada dokumentasinya, nggak berani dia tunjukin, karena dulu itu hidupnya susah. Hah? Sekarang jadinya terkejut badan dia kawan-kawan, dengan perubahan itu. Ya kawan-kawan ya, terkejut badan dia itu. Ya, sayangnya sudah tua dia baru bisa merasakan hidup normal. Ya, apa hidup normal itu? Yaitu bisa makan tanpa kerja keras, ya kan? Dia bisa makan sekarang tanpa kerja keras, leyeh-leyeh buat video bisa makan. Itu namanya dia sudah makmur, sukses, ya kan? Baru seperti kenikmatan duniawi ya kawan-kawan. Sudah lupa deh sama Allah yang sudah menciptakannya, yang sudah memberikannya dia rezeki, yang sudah mempertemukan dia dengan si Sam. Malah dia menjadikan Tuhan lain yang dia percayai, ya. Tuhan yang sebenarnya adalah secara logisnya itu lebih agung lah Allah kita subhanahu wa ta'ala. Gak perlu jelimet menerjemahkan keagungannya, keilahiannya. Gak perlu kita jelimet menjelaskan mengenai ketuhanan. Ya gak perlu belajar-belajar sampai S1, S2 teologi ya untuk menerjemahkan atau mengartikan ketuhanan itu seperti apa. Gak perlu. Allah itu Maha Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu aja sudah jelas. Tapi dia sekarang gak mengakuinya, ya. Agama yang dari mana dia berasal, agama yang dipercayai oleh orang tuanya, nenek leluhurnya, yang dipercaya oleh keluarganya, itu gak dia percayai, malah dia hujat. Sekarang malah dia menjadi corong orang kafir buat menghujat Islam, ya. Teman-teman semua ya, Juli baru sekarang bisa punya rumah seperti rumah orang Indonesia pada umumnya. Ya rumahnya itu biasa-biasa aja. Dulu biasanya rumahnya itu dindingnya triplek kawan-kawan ya. Lantainya kayu. Baru pasang keramik di rumahnya. Pasang keramik. Dia udah kaget. Kaget luar biasa dia. Padahal di Indonesia pasang keramik ya biasa-biasa aja. Dia aja yang merasa amazing, merasa luar biasa, takjub ya. Dasar norak kampungan lah si waria ini betul-betul. Saking noraknya ya kawan-kawan ya. Sampai dia gak sadar bahwa rumah yang katanya atas namanya itu, ya kan, taruhlah kalau memang betul ya, memang betul lah mungkin tuh rumah atas namanya ya. Dia baru bisa renovasi rumah itu karena apa? Karena dia jual rumah satu-satunya milik si Sam kawan-kawan. Luar biasa ya. Tapi katanya hidupnya sukses di Amerika. Kok gak ada uang ya buat bangun rumah dari dulu? Kok mengharapkan jual rumah orang baru bisa bangun rumah? Walau katanya si Sam itu suami dia, katanya ya, tapi kawinnya aja gak jelas. Gak pernah tuh nampak video perkawinan dia. Nampaklah keluarga si Sam mendampingi, saksi-saksi dari mana, di gereja mana, gak pernah nampak. Cuma nampak itu dah, dia pakai gaun pengantin ya. Gaun pengantin dengan anting-anting di keningnya yang kayak beruk itu ya kan, wajahnya kayak beruk itu pakai anting. Di samping gorila ya kan, di sampingnya gorila nggak berbulu ya kan, si Sam gorila. Udah dicukur habis bulu-bulunya, ya lah beruk sama gorila cocok lah ya kan. Tapi tetap aja ya kan, memalukan ya kan, jual rumah baru bisa rehab rumah ya kan. Karena rumah itu ya kan, rumah yang dijual itu bukan berasal dari perkawinan si Juli selama ini dengan si Sam. Jadi malunya itu luar biasa ya kan. Kalau si Juli ini dulunya wanita karir ya kan, kok nggak sanggup lah kau Juli bangun rumah dari dulu. Kutanya lah sama kau dulu Juli, kenapa kau nggak sanggup bangun rumah dari dulu? Kalau posisi jabatan kau dulu bos di sana sini, udah jadi istana lah rumah kau itu, ya Juli ya. Lagian katanya ya kan, si Sam itu gelarnya PhD. Tentunya dia bergaji besar dong, karena posisinya dia kan kepala keuangan aerospace dan juga merangkap dosen, ya kan. Tapi kok herannya si Sam ini juga mampunya ya hanya bisa mengharapkan rumah si Juli ya kan.
yang dijadikan tempat tinggal. Kok dia sepertinya nggak punya uang dari gajinya yang besar itu? Kok mestinya lah dia jual rumahnya dulu ya kan? Harusnya kan rumah kalau uangnya banyak ya kan? Kalau uang si Sam itu banyak, rumahnya itu jangan dijual. Jadi investasi dong. Ambillah uang dari bank yang katanya banyak itu. Bangunlah rumah di atas tanah kosong. Buat pakai kolam renang rumahnya itu. Itu baru nyata. Hidup sudah sukses di Amerika. Bukan kehaluan omong besar membangga-banggakan diri sendiri. Tapi kenyataannya yang bisa dilihat dan dipelajari jelas-jelas nol besar. Katanya uangnya banyak di bank. Sampai dilihat-liatin uang-uang kumel gitu ya kan di videonya. Uang bisanya tiap hari makan pizza doang. Kasihan bener ya. Udah lama nggak pernah hidup tenang kayak gini ya kan. Selama ini hidup susah. Dan sekarang ini pun masih makan pizza doang. Kasihan bener gitu kan. Udahlah, nggak usahlah kau bertakiah Juli. Orang udah tahu semua, omongan kau nggak ada yang bisa dipegang. Ya, yalah. Kenapa gitu? Orang kau itu waria stres karena suntik hormon ya jadinya kayak gini lah. Buat ini video-video sampah. Di mana-mana orang yang dikatakan sudah berhasil itu, sudah sukses itu, ya kan, adalah orang yang bisa membangun rumah besar dan mewah itu dengan gajinya sendiri, Juli. Ya, bukan dari jual rumah orang, itu namanya dapat uang terkejut, uang kaget. Malu-maluin aja, jatuh dong harga diri kau, ya. Udah gitu rumah yang direhab pun jauh dari kesan mewah, ya kan. Kami ngomong gini bukan kami iri atau jealous sama kau, buat apa? Karena kami udah merasakan duluan dari kau. Kami bangun rumah kami bukan dari uang warisan, bukan dari uang yang berasal dari jual rumah orang, ya kan. Kalau jual rumah dari perkawinan kita dengan suami kita atau dari perkawinan kita dengan suami terdahulu itu mah biasa. Ini jual rumah orang ya kan dari perkawinan dengan orang lain. Si Sam itu bukan uang itu berasal dari perkawinan kalian. Itu berasal dari perkawinan dia dengan orang lain. Tapi kami gak ada tuh seperti itu. Kami bangun rumah dari buah kerja keras kami. Ini udah kayak gitu, kau pamernya luar biasa. Ya, yang ada itu cuma memalukan diri kau sendiri ke khalayak publik, Juli. Ya kan? Habislah kau dikeroyok oleh para netizen. Tahulah netizen julid-julid, ya termasuk kami nih lah, emak-emak. Jadi kami ini menjuliti kau biar kau tuh sadar. Jangan lagi kau berfantasi ria. Orang nggak semuanya bisa kau bodohin, ya. Katanya nggak pamer kata kau kan. Kau buat video, katanya kau cuma share kebahagiaan doang gitu kan. Lalu apa nggak pamer itu namanya? Nggak pamer tuh namanya nunjukin ini, nunjukin itu, ya. Biasalah ya orang kaya baru ya kan. Orang kaya baru biasanya gitu, terkejut badan. Ya biasanya kan dia hidup susah. Sudah tua-tua kayak gini baru jumpa si Sam. Nah, seperti pucuk dicinta ulam pun tiba. Ya, ada yang mau sama dia ya. Walaupun yang mau sama dia itu bule bengkak ya, seruduk aja. Toh buaya tua mana ada yang mau nolak bangke, ya kan? Sayanglah dibuang ya kan. Contohnya dia sendiri aja ya kan, selama ini kan gak pernah dia pede menampilkan si Sam dalam video-video dia, ya. Kalau dia katakan dia pamerin lah ya kan si Sam kayak sapi congek gitu kan, sapi yang mau menuruti cakap si Juli ini aja. Kelihatan lah dia tuh sayang gitu sama si Juli. Jadi iyalah si Sam itu sayang sama kau, Juli. Wong yang ditepatinya rumah itu yang sekarang itu kan rumah kau,
ya kan? Takut dia hilang hartanya, asetnya yang udah dia pindahkan ke rumah kau. Takut si Sam itu. Jadi ya dia sayang-sayangin kau lah. Kayak kau aja yang disayang suami. Ya orang-orang lain juga banyak yang punya suami yang sayang-sayang, ya kan? Tapi nggak pantas juga ditunjukin di sini. Apalagi diri kau itu yang udah tua. Nggak malu ya kau sama umur, ya kan? Eh, Udah waria yang gak punya kemaluan perempuan, sok mau romantisan. Romantisnya kalian itu lewat mana sih? Kalau aku bisa nanya, lewat dubur apa lewat mana nih? Apa nggak bau tai itu? Hah? Lewat dubur terus menerus. Pasangan normal aja kayak kami-kami ini gak pamer-pamer ya. Ini udah tua, udah waria pula, udah jelek, udah keriput, nggak sadar diri. Tanpa si Sam gak ada apa-apanya diri kau itu Juli. Ingat itu. Jadi gak usah sumbar kau sekarang. Kau itu gak mandiri orangnya. Mati si Sam kau bisa apa? Makan apa kau mati si Sam? Kau itu ketergantungan sama si Sam. Kalau si Sam mati kau dapat apa? Perkawinan aja gak jelas ya. Perkawinan kau tuh gak jelas. Gak bisa kau buktikan kejelasan perkawinan kau itu sampai sekarang sama kami. Ya bisalah kau dapat rumah, ya kan? Karena rumah yang kau tempat itu sekarang atas nama kau. Kau nikmatilah rumah itu, gak apa-apa. Tapi sampai kapan? Umur kau itu sudah bangkotan, sudah bau tanah kau, ya kan? Bentar lagi juga bakal matinya kau itu. Ya kan? Yang nikmati siapa kalau bukan orang lain? Ujung-ujungnya anak si Sam juga yang nikmatin. Karena dia di Amerika, nggak mungkin saudara-saudara kau. Kau nggak ada anak, ya kan? Mau lahir dari mana anak kau? Dari lubang burit, dari bool. Jadi kau itu ibarat emas imitasi Juli, ya kan? Sekarang aja kau itu nampak bersinar, ya kan? Ya, tapi jika warna kau itu pudar, orang lain pun gak sudi melihat kau. Melihat tampang kau itu gak sudi, jijik orang melihatnya, mau muntah. Para pendengar kau itu, pemerhati setia kau itu pun ninggalkan kau, ya kan? Terus katanya biaya rumah 1 miliar lebih sekarang. Wow, fantastis. Wong gedung aja nggak nambah, luas segitu aja, yang dibeli masih keramik doang. Kamar mandi sempit aja dimasukin berita, halo kesana kemari, mirip orang kampung. Mirip orang kampungan, ya kan? Nanti orang kampung marah pula sama aku, ya kan? Mirip orang kampungan. Ruang TV bau kaki aja pun disuting-suting. Karaoke. Aduh, kita aja yang ngelihat tercium bau kaki dari sepatu kau sampai kemari. Itu yang berserakan di rak-rak itu. Sungguh lucu ya. Rumah orang kaya Amerika tapi kok seperti itu. Katanya rumahnya berlantai 3 ya kawan-kawan. Tapi nggak pernah tuh dia nunjukin, oh lantai 1-nya ini, lantai 2-nya ini, lantai 3-nya ini. Nggak pernah. Totalnya lantai 3 aja rumahnya. Memang waria halu ya, udah bangkotan, udah sepuh. Bentar lagi ya kan, jangankan naik ke lantai 2, jalan aja pun udah pakai tongkat. Oke lah. Katanya dia mau mau ada pembantu. Segeralah, aku mau lihat pembantu kau itu kayak mana. Apa bisa kau gaji pembantu, ya kan? Kalau kau itu katanya udah makmur, ngapain kau cari pembantu jauh-jauh dari Indonesia? Kan banyak pembantu di Amerika sana. Cari orang Meksiko, orang Filipina, ya kan? Agar apa kau nyari pembantu di Indonesia? Agar bisa ngasih gaji murah gitu, yang sejutaan gitu, kayak di Indonesia ya. Walau kalau apa maksud saya? Kalau kayak gitu, berarti kayak kau nanggung dong, ya kan? Tapi kita lihat aja ya, kalau kau terbukti nggak bisa gaji sesuai standar Amerika, kau bakal kena penjara ya. Ya kan, gaji pembantu di sana berapa puluh juta itu.
Apa sanggup orang makan pizza doang ya kan. Terus makan di restoran pun cuma minum aja sama makan burger. Tuh lihat tuh Pitas live ya. Dia bisa makan sama suami anak-anaknya di restoran mewah. Itu baru oke, paten. Ini apa bule kere yang dinikahi? Ngaku-ngaku PhD lagi bulenya. Aduh, Juli. Terus dia ini katanya udah bantu umat muslim 15 juta, ya kan? Lantas dia tunjukin lah bukti struk pengirimannya, ya kan? Yang bener mana nih, 15 juta atau 13 juta? Ya, kelihatan banget, apa namanya? Kelihatan banget ya ngibulnya seperti biasa. Dan muslim mana yang dibantu pun gak jelas orangnya siapa. Tapi ngomong kemana-mana katanya udah bantu muslim lah. Udahlah Juli, gak usah kau sesumbar lagi. Gak adanya uangmu itu. Kalau memang betul kau udah mentransfer, uang itu sebenarnya adalah berasal dari uang jemaahmu, dari perpuluhanmu, ya kan? Lalu kau buatlah seolah-olah kau ngirim kepada muslim. Padahal entah sama siapa kau ngirim uang itu. Mungkin kau mentransfer buat keluarga kau yang susah di Lampung sana, ya kan? Mereka kan muslim juga. Kau transfer, siapa tahu mereka dengan transfer uang itu jadi ikutan murtad. Itulah akal licik kau. Kau bukan berbuat kebajikan, tapi niat kau udah nggak betul. Kau pura-pura baik berkedok agama, ya. Umat-umat muslim sekalian, sesusah-susah apapun kita, jangan pernah mau kita menggadaikan akidah. Islam tetap agama yang masuk di akal. Agama benar dengan kitab suci yang dijamin asli berasal dari Allah. Kitab sucinya bukan buatan manusia. Kitab sucinya bukan menceritakan sejarah hidup tokoh sucinya. Tapi kitab sucinya berisi firman-firman Allah buat manusia semesta alam. Itulah yang tidak didapatkan dalam agama yang baru si Juli. Oke teman-teman semua. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.